Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Idil Arzatinggai dengan NIM F521211052. Di sini saya sebagai CEO sekaligus founder aplikasi atau startup Rumpudoi akan memperkenalkan aplikasi ini. Ya, langsung saja. Aplikasi Rumpudoi merupakan platform eksekusi dan monitoring sekaligus pengelolaan sampah dalam rangka mengurangi jumlah sampah dan kemudian mengubahnya menjadi keuntungan. Awalnya aplikasi Rumpudoi hadir sebagai solusi permasalahan di Indonesia, terutama di Kota Palu. Data BPS Kota Palu 2013 sampai dengan 2016 menyatakan bahwa secara umum kondisi sampah di kota ini mengalami tren kenaikan untuk seluruh sampah, baik sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah kawasan bisnis, sampah hotel hingga sampah fasilitas umum yang mencapai sekitar 2.401 meter kubik, yang mana 30% adalah sampah plastik. Tentu hal tersebut menjadi ancaman sekaligus peluang bisnis. Namun yang menjadi persoalan adalah produksi dan volume sampah terangkut per harian tidak proporsional, di mana menurut data BPS di tahun 2016 persentase sampah yang terangkut tidak mencapai 100%, sehingga bisa diperkirakan penumpukan yang besar di masa mendatang akan ditimbulkan. Di satu sisi, supaya pengelolaan sampah terkendala oleh tidak adanya data real time, terutama di bank sampah, di mana administrasi yang manual berdampak terhadapnya perputaran pengelolaan sampah. Untuk mengurangi jumlah sampah di Kota Palu. Berkaca dari hal tersebut, maka kami mengagaskan aplikasi ini untuk menjawab problem sekaligus peluang bisnis dalam pengelolaan sampah yang lebih efisien, dan begitulah kemudian aplikasi Rumpudoi tercipta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Zulsazli, NIM saya F52121. Saya adalah co-founder dari Rumpudoi. Di sini saya akan menjelaskan data dan profil dari perusahaan kami. Berkaca dari kalimat from trash to money, kami memutuskan untuk memberi nama perusahaan ini dengan nama Rumpudoi, yang berasal dari bahasa Kaili, di mana rumpu berarti sampah dan doi berarti uang. Perusahaan yang menghasilkan produk berupa software e-commerce ini adalah sebuah perusahaan yang bekerja atau berjalan di bidang lingkungan, tetapi masih memiliki basis teknologi. Dan perusahaan kami adalah perusahaan berbentuk CV yang telah berdiri semenjak 19 Maret 2022 lalu. Perusahaan kami terletak di Kelurahan Palupi nomor 39 Kota Palu dengan nomor telepon 0821 84877486. Kami memiliki website dengan URL www.rumpu.com dan emailnya adalah rumpudoi@gmail.com. Kalian juga bisa mengunjungi sosial media kami dengan ID Facebook kami yakni Rumpudoi, dan Instagram kami yakni rum_doi. Dan kemudian saya akan menyampaikan manfaat sekaligus tujuan perusahaan kami. Yang pertama adalah Rumpudoi bertujuan mengurangi masalah sampah secara efektif dan efisien, atau masalah terkait sampah menjadi berkurang. Kedua, perusahaan kami berusaha agar pengelolaan pengangkutan sampah menjadi lebih baik dan lebih terkelola. Di satu sisi, kami juga ingin membantu serta mempermudah pemulung dalam mengidentifikasi jenis sampah. Dan yang terakhir, perusahaan kami ingin menjadikan sampah sebagai media penghasil uang, di mana sampah tadinya hanya sampah kini bisa menjadi uang dengan bantuan Rumpudoi. Perusahaan memiliki 4 jenis jabatan yang terdiri seorang CEO atau seorang manajer keuangan, seorang manajer pemasaran, dan 2 orang IT manager. Nah, untuk CEO sendiri bertugas untuk merancang dan mengomunikasikan visi perusahaan, memotivasi anggota tim, merekrut anggota tim, meramalkan tren pasar, menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun hubungan dengan investor, serta mengatur pembiayaan anggaran
Kemudian untuk manajer keuangan memiliki tanggung jawab di mana ia bertugas membentuk strategi penggalangan dana, membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, merumuskan dokumen keuangan, dan membahas kondisi keuangan perusahaan dengan CEO. Kita masuk kerja ke tugas manajer pemasaran atau marketing, yang mana jabatan bertugas untuk mengembangkan strategi pemasaran, melaksanakan riset pasar, melakukan pencitraan, dan menciptakan kampanye kehumasan. Terakhir, jabatan yang cukup penting dalam perusahaan ini yaitu IT Manager atau CTO. Nah, IT Manager ini punya cukup banyak tanggung jawab. Yang pertama, IT Manager bertanggung jawab melakukan pengembangan dan peningkatan sistem informasi dan teknologi dalam suatu perusahaan, memahami perkembangan teknologi saat ini dan mengaplikasikannya. Bertanggung jawab dalam keseluruhan proses yang berkaitan dengan IT, memastikan semua sistem IT berjalan lancar dan memutuskan solusi jika terjadi permasalahan. Membuat perencanaan strategi, implementasi informasi teknologi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan monitor seluruh pelaksanaannya. Melakukan fungsi manajerial dan controlling dalam membangun sistem aplikasi di bidang IT, melakukan riset dan analisis, perencanaan, dan desain terhadap setiap sistem dan aplikasi pengembangan IT. IT Manager juga bertugas untuk merekrut dan melatih administrator dan programmer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai manajer keuangan sekaligus co-founder akan menjelaskan mengenai analisis pasar dan pemasaran perusahaan Rumpedoi, atau lebih tepatnya analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, dan threats, baik faktor internal maupun eksternalnya. Nah, untuk strengths atau S atau kekuatan perusahaan kami yakni kami telah memiliki visi dan misi. 2. Pemberdayaan masyarakat. 3. Fungsi sosial dan edukasi masyarakat. Dan 4. SDM yang valid dan mampu bekerja sama. Dan kelima, yakni pengakuan atau apresiasi atas pencapaian. Kemudian untuk huruf W yang mewakili kata weakness atau kelemahan yang ada di perusahaan kami, telah kami jabarkan keempat poin, yang mana poin pertama adalah belum memiliki perencanaan bisnis yang mendetail. Kedua, keterbatasan relawan pengangkutan sampah. Dan keempat, keterbatasan dana. Ketiga. Dan keempat, kurangnya wawasan tentang pendauran sampah. Oke, kita masuk ke opportunities atau peluang kami, yang diwakili huruf O dalam SWOT adalah yang pertama, pemanfaatan IT dan sosial media. Kedua, komitmen dalam melaksanakan program. Ketiga, pasar bangsa dan industri kreatif. Dan keempat, kewirausahaan sosial. Dan yang terakhir atau komponen terakhir dalam SWOT yakni threats atau ancaman bagi perusahaan Rumpedoi adalah pertama, keterlibatan masyarakat yang kurang, dan kelemahan yang kedua yakni kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, dan yang ketiga, konsistensi dalam bekerja. Dan begitulah pemaparan mengenai analisis SWOT dan juga mengenai perusahaan Rumpedoi ini dari saya dan rekan-rekan saya kelompok 6. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.